Oke, shalom saudara yang kasih Tuhan. Dari minggu lalu kita udah masuk dalam seri khotbah Unity to Community ya. Jadi memang kata unity sering kita dengar, dan kata community mungkin kita juga sering dengar, tapi mungkin ada hal-hal yang lebih dalam yang kita sudah sampaikan di minggu lalu, dan kita akan lanjutkan dalam beberapa minggu depan. Minggu lalu kita udah bahas judul berkat bisa diperintah oleh Tuhan. Nah ini sebetulnya kalau ketinggalan bisa klik di YouTube kita ya. Jadi memang ada ayat firman Tuhan bahwa berkat itu diperintah sama Tuhan. Kita bisa lihat di Mazmur 133 ayat 1. Yang ketinggalan nggak apa-apa, dapat bonus kali ini. Biasanya nggak diulang ya, tapi kita ulas 1 menit. Di Mazmur 133 ayat 1. Bareng-bareng 3-4 yuk. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk ya. Jadi kita belajar di minggu lalu, kita awali bahwa Tuhan memerintahkan berkat kepada saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Jadi bagi yang nggak akur, nah ini kita saatnya mau akur. Bagi yang saya mau nyendiri aja, isolasi, kayaknya iritasi dan trauma, nah ini saatnya kita ngerti bahwa orang-orang yang mau diam bersama dengan rukun, Tuhan bisa memerintahkan berkat ke komunitas itu, ke orang-orang seperti itu. Jadi memang walaupun kondisi dunia sudah beberapa bulan ini dapat statement perang dunia ketiga, dan walaupun cari bensin lagi susah ya, bensin yang mendingan ya. Walau keadaan pemerintah banyak menimbulkan mungkin kekecewaan dan kekhawatiran, tetapi ketika berkat itu bisa diperintah sama Tuhan, ya udah, walaupun kondisi dunianya lagi nggak bagus, nggak masalah, karena berkat itu diperintah sama Tuhan. Walaupun mungkin kondisi perekonomian Indonesia tuh mengkhawatirkan, tapi berkat bisa diperintah datang kepada orang-orang yang mau unity, yang mau akur, yang mau damai, kepada keluarga yang akur, harmonis, bukan mungkin sibuk ribut, penuh dengan ego. Jadi mungkin yang bagi yang punya pertanyaan, mau hidup bukan hanya kaya secara materi, tetapi hidup itu diberkati Tuhan, lebih whole, lebih rich. Ya kita belajar akur, rukun, harmonis, berusahalah cari damai. Entah itu di keluarga, entah itu rekan-rekan pelayanan, atau rekan sekerja kita di kantor atau di bisnis kita. Karena berkat itu utuh ya, bukan hanya duit atau uang atau materi, tapi menyeluruh. Ada sehatnya, ada bahagianya, ada kebersamaannya, ada satu sukacitanya, ada keberuntungannya. Ada mungkin orang bilang hoki atau indah, ada keindahannya. Jadi hidup yang bisa dinikmati bukan hanya prestasi, tapi bisa menjadi kebanggaan, menjadi satu kenikmatan bersama dalam keluarga besar. Jadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu hidup-hidup yang diberkati. Jadi hiduplah akur. Bagi yang ketinggalan bisa search online di YouTube Max in Christ TV dan cari judul minggu lalu, berkat bisa diperintah oleh Tuhan ya. Nah, siapa yang mau alami berkat diperintah datang sama Tuhan ke hidup kita, bisa lambaikan tangannya. Ya amin, kita semua diberkati ya. Nah, kalau kita mau tuh kita harus akur, rukun, bersama-sama, kerjasama dengan orang lain. Nggak bisa iritasi, waduh yang ini ngeselin nih, yang ini kayaknya lambat nih, yang ini kayaknya ngaret nih, itu nggak bisa kayak gitu. Karena kita harus unity, kita mesti pengertian, ngertiin bahwa manusia itu beda-beda. Mungkin ada yang rapi, ada yang nggak rapi. Mungkin ada yang tepat janji, ada yang lambat datangnya. Nah dalam rukun bersama itu kita hadapi tantangan, mesti ngertiin bahwa manusia itu sifatnya beda-beda. Nah dari minggu lalu kita udah bahas bahwa kalau perbedaan sifat dasar itu berbeda bergantung golongan darah. Yang ketinggalan minggu lalu ada banyak, dan kita lanjutkan dengan beberapa hal lainnya. Ada gambar berikutnya. Kalau golongan darah A lagi belajar, mereka itu tipe yang konsentrasi. Jadi dia serius. Kalau golongan darah A tuh dia serius. Kalau mempersiapkan segala sesuatu tuh lakukannya serius. Bayangkan kalau kita orang yang gak serius temenan sama orang yang serius, bisa jadi konflik ya tuh. Nah kita mesti sabar. Ada orang yang serius loh ngerjainnya. Kan kita mau liburan kok serius amat. Oh iya.
Kan kita bentar lagi mau tanya, mau makan di mana, kok serius amat? Ya, memang ada orang yang serius, di planning, dilihat sisi baiknya, sisi buruknya. Itu golongan darah A. Tapi kalau darah B, agak malas-malesan katanya. Dia menyelesaikan atau mempelajari dari hal-hal yang nggak disukai terlebih dahulu. Macam makan ayam goreng tepung gitu ya, yang dalamnya apa kulitnya dulu gitu ya. Nah, kalau darah O itu biasanya belajarnya tuh sambil bermain-main. Dia sambil ngiter, nggak bisa diem. Dan dia itu nggak bisa diem di satu tempat. Dia jalan-jalan, tapi katanya diberkati Tuhan itu dengan ingatan yang dikatakan sangat luar biasa. Wah, itu keren juga ya. Jadi dia nggak bisa diem, kayaknya ganggu orang, kayaknya kamu nggak bisa duduk aja gitu ya. Tapi dia ngerti, dia inget. Itu bisa jadi keuntungan, tapi kalau kesalahan kita dia ingat gimana? Bahaya juga ya, jangan diingat-ingat lagi. Jadi setiap golongan darah bisa ada pertobatan ya, menjadi lebih seperti Yesus ya. Dan tapi darah AB itu tuh dilihat itu gitu, ngantuk berat. Kalau darah AB itu kayaknya aduh, nggak bisa nahan rasa ngantuk. Dan itu dikatakan harus bisa ngatur waktunya dengan baik. Dan yang A itu paling ngerasa keganggu karena aduh, nggak mau lagi deh belajar bareng-bareng karena yang lain aneh-aneh katanya. Ngeganggu saya yang lagi disiplin, yang lagi teratur. Nah, kita kalau dikelompokkan sama orang-orang di sekitar kita, apa keluarga kita mesti lebih pengertian. Tapi kalau kita unity, kita mau akur, mau ngertiin sifat dasar, mungkin ada kecenderungan orang-orang yang berbeda dengan golongan darahnya, Tuhan akan perintahkan berkat datang ke kita loh. Di tengah dunia yang katanya bubar lah ya gitu, kayak riset 2030, pokoknya terlalu banyak kekhawatiran. Tetapi kalau bersama Tuhan, kalau Tuhan perintahkan, dari zaman Goa juga kalau ada berkat ya ada berkat. Dari zaman dulu belum ada kompor juga, ketika perlu makan. Kalau Tuhan perintahkan berkat, akan berkat datang ke kita. Nah, kalau melihat isi hati mereka katanya, kalau dilihat dari sisi isi hati, darah A itu katanya, nggak semuanya ya, katanya kecenderungannya itu egois, penakut, pendendam. Dia akan bilang, woi, cuma salah paham, ingetan gua udah bagus tau, gua inget semua salahnya di mana. Kalau isi hati darah O, dia katanya lebih kepo, selalu pengen tahu katanya. Dan ada ngototnya, ada nyautnya, selalu ingin menang. Tapi katanya tipe moodnya rada menyedihkan. Jadi dia, kayaknya saya baik ya orangnya ya, kok diginiin ya. Saya mau datang deh, tapi kok telat lagi ya. Minggu depan saya janji gak telat lagi deh. Dia telat lagi. Tapi emang saya telat dikit kali ya tadi ya. Jadi kayak orangnya banyak mikir, telat lagi, terus agak ribet. Dan memang ada kecenderungan ke sana. Kalau isi hati darah B, itu cenderungnya sifat dasarnya katanya malas, lamban, dan gak mau diganggu. Lagi asik sendiri aja gitu. Nah, kalau isi hati darah AB katanya itu pada disebelin sama teman-temannya. Karena katanya orangnya playful, happy, joyful, padahal lagi kayaknya keadaan dunia lagi kayak begini, nyari bensinnya lagi susah, tapi dia kayaknya bersenandung gitu. Padahal baru ngalamin hal-hal yang orang pikir kayaknya bahaya gitu buat kejiwaan dia, tapi dia itu happy. Lagi main sama pancingan itu. Dia lagi main sama pancingan, entah dia mau nangkep kupu-kupu atau nangkep ikan. Dia pokoknya, dan dia kata ada gambarnya dia menyematkan bunga di kupingnya, hidupnya indah dan menyenangkan. Mungkin buat kita, ada beberapa dari kita kalau ngeliat hidup orang itu menyenangkan ya oke. Tapi ada beberapa dari kita kalau ngeliat orang hidupnya senang, mungkin kita juga nggak suka. Kenapa ketawa-tawa? Ya itulah perbedaan-perbedaan yang kita harus maklumi. Kita harus sadar. Bayangin kalau kita mau unity mungkin ada tantangan. Kenapa sih darah O kok kayaknya mau tahu aja, tapi kok moodnya dikit-dikit depresi, kok dikit-dikit sedih, telat lagi, karet lagi gitu. Ada mungkin kalau O udah ngumpul, tapi darah B ini malah lagi sibuk sendiri. Dia main handphone, dia lagi ngelihat sesuatu, lagi di kontak agak susah. Nah ini kenapa sih gitu ya? Mungkin kalau darah B itu ngomongnya, aduh kenapa sih kok tiba-tiba udah ngumpul doa tengah minggu lagi sih? Kan saya lagi asik sendiri, lagi ada deadline, kok beribet banget sih? Nah itu mungkin darah B. Tapi kalau darah AB, katanya walau kondisi dunia kayak apapun, dia happy-happy aja, dia playful aja, semuanya senyum-senyum aja. Nah mungkin ada beberapa dari kita malah kesel ya ngeliatin orang yang kayaknya kok dia happy-happy aja sih, kayaknya apa dia ngerasain apa kan?
kayaknya apa dingin nantinya ya gitu ya. Tapi setiap orang beda-beda. Kita nggak bisa menjudge orang, tetapi kita harus diubahkan menjadi seperti Kristus setiap hari. Amin. Nah, ada juga kalau jawab pertanyaan. Kalau jawab pertanyaan tuh beda-beda. Kalau darah A ditanya, golongan darahnya apa? Nah, kalau darah A katanya kayak nggak percaya diri katanya, maka darah A akan beri penekanan pada jawabannya. Dia coba jelasin. Saya orang-orang ngira saya darah B, saya darah O. Kelihatannya kayak nggak kayak A ya gitu. Jadi orangnya ragu-ragu gitu. Tapi kalau darah B pas ditanya, katanya ada kecenderungan dia malah emosian. Dia malah, emang kenapa nanya? Kenapa penasaran sama golongan darah saya? Emang darah saya A kok. Ngakunya dia ngomongnya A, padahal dia B. Jadi dia ngomong asal-asalan. Nah, tetapi kalau B itu suka salah paham, ngerempet kemana-mana. Kalau ada yang nanya, suka nggak nyambung katanya. Suka nggak nyambung, malah emosian. Jadi memang ada kecenderungan kayak gitu. Ada beberapa dari kita, kalau kita ngomong, kok nih orang kayaknya bikin kesel ya. Coba kita cek golongan darahnya. Apa mungkin dia nggak nyambung? Kita coba lihat golongan darahnya. Jadi ada orang yang mungkin perkembangannya lebih cepat ketika interpersonal skill, ketika kita ngobrol. Tapi ada mungkin yang ada lebih catch up lagi. Kalau darah O bakalan terus ngejawabin sampai orang lain bener-bener percaya sama dia. Beneran kok saya O, bener deh saya O gitu. Dia jelasin tuh, padahal nggak ditanya. Nah itu katanya O. Tapi kalau AB itu suka menjawab pertanyaan dan pertanyaan lagi. Katanya, emangnya kalau bisa apa? Kalau udah tahu golongan darah saya buat apa? Jadi macam filsuf gitu. Jadi dia malah bertanya, kalau orang tanya dia bertanya lagi. Katanya gitu. Nah ada juga kalau tiba-tiba mendapat uang yang banyak. Kalau dikasih 10 miliar katanya. Nah kalau golongan darah A katanya kalau saya mendadak dapat 10 miliar, pertama-tama dapat kecenderungannya katanya dia nyumbang dulu. Kemudian ditukar aset yang stabil seperti properti, harus beli gedung dan tanah, harus punya, katanya dikatakan harus punya jaminan hidup yang aman. Apa betul seperti itu? Kalau golongan darah B ini katanya mesti bertobat. Katanya golongan darah B ketika dapat 10M katanya dia pasti mau beli sport car atau mobil 2 pintu. Dia langsung mau beli, mau belanjain katanya. Kemudian baru mau santai-santai di resort bersama cowok-cowok ganteng, bersama cewek-cewek cantik. Kalau darah O katanya dia bakal nanam modal di saham sampai cuan gede, lalu dikubur di dalam tanah, nimbun kekayaan. Ya amin-amin, nggak pelit ya orangnya ya. Tapi dikatakan O katanya kayak gitu. Kalau AB tiba-tiba ada uang 10 miliar di tabungan, dia pertama-tama ngomongnya gini, kalian harus lapor polisi lah, salah-salah ntar bisa masuk penjara. Karena memang darah AB itu pikirannya misterius dan kayak out of the box gitu. Jadi orang lain pikirannya dapat 10 miliar dibelanjain, dapat 10 miliar ditabung. Kalau dia pikirannya suka di luar hal. Nah mungkin kita bisa tahu perbedaan-perbedaannya. Dan biasanya mungkin golongan darah A katanya suka salah berkata-kata, suka mendem. Jadi ketika dia ngomong itu ada hal-hal yang dia nyesel ngomongnya karena dia suka mendem. Kalau darah O itu banyak ngomongnya, jadi banyak salahnya. Kalau darah AB itu katanya suka kalau ngomong tuh nusuk. Nah kalau kita melihat ada orang nusuk, jangan dia AB. Kalau dia nggak AB, ya memang dia mesti bertobat ya kan. Tapi kalau darah B katanya selalu mengatakan apa yang dipikirkannya. Jadi kalau dia mikir dia ngomong, nggak disaring. Nah, ya kan. Jadi kalau kita belajar dari kayak gini, perbedaan kita bisa belajar. Sebetulnya kita harus diubahkan menjadi seperti Kristus ya. Makin hari makin diubahkan lebih sempurna lagi. Nah kalau ini yang paling kita sering dibahas, sering-sering lagi kalau bahas liburan. Kalau bahas liburan katanya golongan darah A itu yang terplanning, terencana. Bahas liburan enaknya kemana ya? Dia ngomong kan, dia elaborate di deskripsi. Katanya kalau ke gunung atau ke pantai, wah kalau ini enaknya gimana nih? Nah kalau B itu dia enak sendiri, dia malah dengerin musik. Orang lagi bahas kamu mau liburan kemana, dia nggak mau tahu, dia diem aja. Lalu kalau sebelahnya dia mulai kesel. Kenapa kamu kok nggak dengerin? Kok mau dengerin musik aja gitu loh? Oh nggak apa-apa kok, saya ke gunung, ke pantai juga oke. Saya apa aja oke kok. Tapi itu bikin kesel orang. Kamu mestinya ayo ngobrol gitu loh. Kamu nggak ngomong gitu. Lalu seperti biasa, darah A itu akan deskripsikan untung ruginya. Oh kalau ke gunung sejuk, kalau ke pantai itu tapi enak juga. Tapi kalau ke gunung itu ada pemandangan indah dan sejuk loh gitu. B oke, darah O itu katanya paling girang liburan. Asik, pokoknya liburan oke. Pokoknya kalau ke gunung oke, dia mau gitu ya. Tapi kalau darah AB diem aja.
Lalu nanti darah A-nya kasih tahu lagi, tapi ke pantai juga oke loh. Nanti kalau ke pantai itu kita bisa ada berenang atau apapun itu kayaknya enak juga loh. Tetap aja kalau darah B sibuk sendiri lagi. Saya ke pantai oke, saya ke gunung juga oke. Tapi kalau darah excited kan, ikut saya mau juga, pantai boleh, gunung juga oke. AB diem aja. Tapi semua udah meeting lama, AB baru ngomong. Ya kalau menurut saya sih ya, katanya kalau musim panas gini, ya kalau ke pantai makin panas ya. Ada orang katanya ngeludah di pasir, katanya nggak suka saya, katanya kalau lagi zaman liburan gini kalau ke puncak gitu ya rame. Jadi nggak ke puncak, nggak ke gunung. Kalau saran saya apa ke sungai aja katanya. Kalau ke sungai aja katanya, mending semua sungai aja bisa mancing katanya. Darah ya udah asik lah ke sungai, pokoknya liburan. Yang penting liburan. Tetapi darah A ya oke lah, ikut-ikut aja deh, gak apa-apa. Tapi agak kesel juga, ya udah ikut aja. Tetapi pada hari H mereka kumpul. Kita lihat nextnya. Kesel banget. A udah rapi, on time, bawa bekal, bawa koper. Tahu-tahu darah B menghilang kayak kapal selam. Darah O seperti biasa telat. Aduh tunggu 30 menit, 45 menit lagi deh, jangan ditinggalin ya. Itu darah O. Lalu darah AB ngomong, saya gak bisa pergi. Tapi masih mending kasih kabar dibanding darah B, dia ngilang aja seperti kapal selam. Nah ini kehidupan sehari-hari yang bisa bikin kita konflik. Boro-boro ngomong unity, temenan berdua aja agak gemesnya ada. Kalau unity itu bicara banyak orang, berdua aja ngeselinnya kayak gitu ya. Jadi memang ya begitulah Bapak Saudara, sebelum kita terima berkat diperintahkan Tuhan ke kita mesti belajar akur unity. Untuk akur kita harus ngertiin bahwa manusia itu beda-beda. Jadi kita gak bisa paksain semua manusia harus sama kayak kita. Kita harus setuju dulu bahwa kita butuh akur sama orang lain. Kita butuh orang lain, kita gak bisa nyendiri, terisolasi, menjauh karena kesel sama orang-orang yang gak gitu caranya. Gak berkomunitas, gak unity, gak akur, gak ada berkatnya. Nah kita semua setuju kita perlu unity, ada berkat dalam unity. Tapi masalahnya dengan siapa kita unity selama ini? Itu yang kita mau bahas hari ini. Selama ini kita unity sama siapa sih? Dengan siapa kita jadi satu? Karena seringkali harusnya kita unity sama orang-orang yang bawa kita lebih dekat sama Tuhan. Tapi dengan alasan sifatnya tadi nggak cocok, orangnya suka telat, kalau dandan ngaret. Dengan alasan seperti itu kita menjauhkan orang-orang yang sebetulnya mendekatkan kita sama Tuhan. Kita mulai berdekatan sama orang-orang yang mungkin lebih cocok di hadapan kita atau sesuai dengan tujuan kita mau raih. Malah kita unity sama orang-orang yang nggak serius di dalam Tuhan. Jadi kita harus belajar unity untuk Tuhan, bukan unity tapi sama komunitas yang salah. Makanya judul khotbahnya itu kan unity to God's community. Jadi unity-nya tuh to God's community, bukan hanya to community. Tapi kalau kita nggak kepada komunitas Tuhan, itu akan sia-sia. Kita baca firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 itu ada satu kisah nyata mengenai orang yang lumpuh selama 38 tahun. Nah, kita lihat, kita baca di Yohanes 5 ayat 4 dan 7, 3, 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam Bethesda dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun. Jadi ketika ayat 6 Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Ayat ke-7 jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Nggak ada temen, nggak ada orang, nggak ada temen yang bantu dia ngalami mujizat. Maka kita bahas, kita harus miliki teman yang membawa kita mengalami Tuhan. Sedangkan kita seringkali kita keep orang-orang yang bikin kita mungkin happy-happy, tapi nggak keep atau nggak bikin circle yang ada teman-teman yang membawa kita mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena
Saudara seringkali punya teman yang mendekatkan kita, mungkin menyembah dewa uang, dewa mamon. Mungkin yang ditanyain akan mungkin ya, kerjaannya apa, bisnisnya apa, invest di mana. Tapi seringkali kita akan menjauh dengan teman-teman yang tanyain kita, kamu baca Alkitab nggak? Nggak ada mungkin. Dalam 1 bulan ini mungkin kita nggak ketemu teman yang nanya kita, kamu masih baca Bible belum? Kamu masih doa pagi ke tadi? Atau kan hari Minggu ke ibadah, jadi doa pagi tadi udah enggak, udah lupa. Atau mungkin ada teman-teman yang dalam setahun aja nggak ada yang nanya, masih jaga kekudusan nggak kamu? Mungkin kata kudus itu 10 tahun nggak pernah terdengar, lebih parah lagi. Karena kita kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang bertanya, atau kita nyaman membahas hal-hal yang duniawi. Tapi kita pengennya ketika Perang Dunia Ketiga, apalagi Perancis sudah menyiapkan declare mau perang ya, siaga perang gitu ya. Di Eropa udah pada siaga perang. Kita tapi rasanya gimana? Saya pasti masuk surga. It's okay. Tetapi di mana komunitas yang bertanya, kamu udah baca kitab belum hari ini? Masih jaga kudusan? Ada yang tanya, kerohanian kamu gimana? Kok kamu udah lama gak ibadah? Apa kabar? Saya doain buat kamu yang mungkin kita dalam 1 tahun gak ada teman yang bilang, boleh saya doain kamu gak? Mungkin udah gak ada. Tapi kita pikir itu teman. Apa kabar dengan api saudara? Mungkin ada teman yang benar-benar teman. Tadi kan kita butuh teman yang membawa kita mengalami Tuhan. Apakah dia bertanya, bagaimana dengan kabar api saudara? Apa udah padam? Atau mungkin kata api dan padam 10 tahun gak ada yang pernah bahas. Kita mesti ciptakan another circle. Maka habis ibadah kita mau ngumpul, kita mesti ngobrol ya. Nah harusnya kita justru hargai dan miliki teman yang membawa kita mengalami Tuhan. Kalau kita mau hidup alami mujizat, kita butuh orang lain. Jadi jangan sibuk trauma ngelihat perbedaan sifat atau jahatnya sifat orang lain. Jaga hati kita, jangan biarkan mungkin si jahat atau setan menggiring opini sehingga kita maunya menyendiri, sendirian itu nggak lebih kuat, Bapak Saudara. Kita butuh doa orang-orang kudus. Nah untuk bisa survive di zaman penuh godaan dan tekanan, kita mesti waspada. Seperti di Mazmur 1, kita mesti jaga betul dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita duduk, bergaul, ngobrol, chat, curhat, atau dengar pendapat, nongkrong. Karena masa depan kita bergantung, masa depan kerohanian kita bergantung dari dengan siapa kita bergaul. Karena ada satu orang yang mungkin nggak tahu apa-apa mengenai musik, tapi kalau kita bergaul, teman-temannya passionate about music, dia mulai tahu nama penyanyi, nama musisi, judul lagu. Saya juga mungkin kayak Cime, Cuci Susan tahu, dulu saya bergaul ada WW itu pelatih basket, tim basket. Saya memang udah musik udah lama kan. Ya bergaul begitu-gitu aja ya, kita kayak antar jemput bareng gitu. Tapi setelah lebih dari 1 tahun, dia mulai ngeles drum, baca partitur, itu nyasar kejauhan. Pebasket baca partitur drum itu kejauhan banget. Dan sayanya mulai beli sepatu basket, dikoleksi lagi, lebih buat apa lagi, main pun tidak kalau kata kasar ya. Tapi itu namanya seperti ketularan. Kalau kita berteman makanan dia, kita jadi belajar suka gitu ya. Nah hati-hati dengan siapa kita bergaul. Apa yang diomongin itu akan mengarah kemana. Gara-gara orang yang kadang-kadang kita berkomunitas, kita nggak sadar sebetulnya kita berkomunitas dengan orang-orang kita follow. Orang-orang yang kita lihat captionnya, orang-orang yang kita nggak follow tapi kita lihat postnya, sama aja. Itu komunitas kita. Nah komunitasnya gimana? Komunitas prajurit Kristus atau komunitas preman? Komunitas yang membawa kita ke surga atau membuat kita jatuh? Hati-hati dengan orang yang kita follow. Akhirnya kita mungkin ikut terpadel-padel misalnya kan. Padahal belum tentu kita olahraga badminton pun mungkin nggak punya raket gitu ya, mendadak lompatnya ketinggian gitu ya. Kadang-kadang karena apa yang kita lihat, apa yang kita baca, akhirnya kita mungkin seperti dulu ada tren sepeda lipat ya. Padahal sepeda di rumah mungkin yang mau dilipat nggak dilipat, atau jalan pagi aja enggak, mendadak sepeda lipat, ngosnya kejauhan ngejarnya. Karena seminggu sekali tidak jalan pagi, sebulan sekali tidak ada jogging, mendadak sepeda lipat, ngap gak Cisusan kayaknya. Udah diameter rodanya kecil ya kan, badan pandemik lumayan ya. Yang ya pandemi kemarin lumayan lah ya pada ya. Terus dia naik sepeda lipat. Kalau sepeda lipat yang bisa ngomong, dia akan Tuhan
Dengan diameter rodanya seperti itu, tapi berat badan pada banyak ya di masa pandemi, tapi dia akan coba. Nah, kita hati-hati dengan siapa kita bergaul. Mendadak sepeda lipat, mendadak makanannya jadi seperti apa. Atau mungkin gara-gara kita ngobrol, olahraga bareng, nge-mall bareng, ngechat, nongkrong, liburan bareng, kan apa-apa kok cuma sama teman-teman kantor. Tapi sedikit banyak pemikiran mereka akan jadi pemikiran kita. Jadi iya bener lagi, iya juga ya. Nah itu hati-hati, ada inception, ada sesuatu yang masuk. Nah kita mesti pilih, mau serius jaga diri dan hidup sesuai firman Tuhan, atau banyak sekali celah bolong yang kita biarkan sehingga setan bisa manfaatkan itu untuk mempengaruhi kita. Bayangkan kalau ada 8 orang mengelilingi Bapak Saudara, mereka gandengan tangan, lalu mereka bergerak, tapi kita nggak boleh bergerak sedikit pun. 1 senti pun nggak boleh bergerak, bisa nggak? Diseret sama 8 orang, bisa nggak? Susah. Walaupun niatnya kita nggak mau gerak, tapi akan sedikit apa terjatuh, apa tergeser. Walaupun kita niatnya nggak mau ngerokok, walaupun kita niatnya nggak mau minum, walaupun niatnya nggak mau judi, walaupun niatnya nggak mau macem-macem, tapi nongkrongnya sama siapa? Ngobrolnya sama siapa? Sedikit banyak apa yang menjadi prinsip mereka akan menular ke kita. Sedikit banyak apa yang menjadi keputusan mereka akan mereka coba nasihatin. Kalau saya sih ya, kalau sayanya ada 8 orang. Nah kitanya, ya juga kali ya. Nah kan bahaya tuh ya. Kita tanya, tapi kita nggak baca firman Tuhan. Tuhan Yesus kasih pesan, ada firman Tuhan, ada pesan Tuhan, kita nggak mau tahu. Tapi 8 orang circle demi circle kasih tahu kita ke arah yang salah. Dan itu akan berbahaya sekali, saudara. Nah, kita mau sukses, tapi kalau kita diseret dengan satu orang-orang yang terbiasa, nggak apa-apa kok. Mungkin dengan kita punya lingkup, dengan kita punya circle, saling forward reel atau post, di repost, di forward. Apa sih yang di forward? Unlikely akan itu sesuatu yang mungkin membangkitkan iman Bapak Saudara. Tapi mungkin yang di forward itu hal-hal yang cekikikan, tapi cekikikannya belum tentu yang udah pasti nggak holy biasanya sih. Maksudnya yang dicekikikan itu akan bikin kita mungkin hal-hal yang pornografi, hal-hal yang berbau violent, hal-hal yang berbau new addiction. Jadi kayak lobang-lobang baru. Padahal dengan new level, new devil. Ini the same devil yang dulu aja belum menang. Ini kita tambah-tambahin dengan reel yang di post kita forward. Itu ada tantangan lobang-lobang celah baru. Padahal yang lama belum menang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Karena sedikit banyak tiba-tiba kalau ada yang share kita, ada yang forward ke kita, ketika kita klik, algoritma handphone kita akan berubah. Mendadak jadi pornografi, mendadak jadi shopping online, mendadak jadi hal-hal yang kiri kanan kita lagi ngomongin, akhirnya handphone kita nggak denger, dan kita ngelihat ke YouTube, kita ngelihat ke Instagram, hal-hal berubah. Kok jadi kayak gini ya? Akan lebih sulit kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mungkin mendadak jadi kita mulai banding-bandingin hidup sama orang-orang lain juga ya, kalau kita bermain sosial media ya. Dan ada penelitian dari studi dari Nadriana, Leni, dan Itham dan Maulidiana, the impact of technology and social media, the increase in divorce cases. Jadi ini ada orang yang meneliti biasa di Inggris dan di Amerika itu sering sekali. Dan itu dikatakan bahwa kalau kita bermain sosial media itu akan meningkatkan justru dingin. Hidup kita socialize sama orang lain jadi dingin, bahkan meningkat kepada perceraian. Dan angkanya itu ketemunya parah. Akan growing sampai ke divorce karena kita spend time so many time. Bahkan di Murray study itu dikatakan bahwa kalau mainnya makin lama itu makin parah sekali, sampai 20% peningkatan bermain sosial media atau bermain gadget itu akan meningkatkan 4,32% dalam perceraian. Jadi memang ya jangan lama-lama di situ ya. Ada juga sih teknik-tekniknya. Salah satunya adalah boleh post tapi nggak boleh scroll gitu ya. Jadi kayak ya buat informasi ke dunia luar, atau mau jualan apa jualan. Tapi jualan itu kan produktif, bukan konsumtif. Jadi ketika kita post ya post, tapi kita nggak konsumtif. Kalau konsumtif kita scroll terus, itu kan konsumtif.
Jadi kita bikin sesuatu, kita post masih mendingan, tapi kalau kita sibuk ngeliat, itu yang lebih jadi bahaya ya. Kita baca firman Tuhan di Lukas 5 ayat 17 sampai 20 ya, 34. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah di..." Kita lihat bahwa dengan kata lain gini, itu semua nggak akan terjadi kalau dia nggak punya teman-teman yang punya iman, teman-teman yang punya determinasi, teman-teman yang ngotot, kamu tuh harus ketemu Tuhan, kamu tuh harus mengalami Tuhan. Saya akan bongkar atap. Bongkar atap itu nggak enak. Tatapan orang ketika kita bongkar atap, tatapannya tajam pasti. Ada yang turun pasti, pasir, jerami, ada yang turun, dan itu bikin kesel banyak orang. Kalau zaman sekarang malah lebih parah, apalagi di Indonesia ya, kalau kita bongkar atap, yang ada rame kayaknya, karena ngerepotin yang di dalam. Tapi kita lihat bahwa memang teman itu ada dampaknya di dalam hidup kita. Dan kita, kalau dalam konteks ayat ini, dia nggak akan alami kesembuhan kalau dia nggak punya teman-teman yang beriman. Makanya kita bahas nextnya adalah miliki teman yang beriman, atau jadilah teman yang beriman. Tergantung kita yang diusung, yang lumpuh, atau kita yang ngegotong teman kita. Jadi miliki teman yang beriman atau jadilah teman yang beriman. Karena awalnya ketika saya baca sekilas, saya pikir miliki teman yang lebih baik, saya pikir. Tetapi teman yang baik dan teman yang lebih baik belum tentu beriman, Bapak Saudara. Karena tempat nongkrong-nongkrong Sunday itu banyak komunitas ya. Sunday ya, Sunday ride, Sunday nongkrong-nongkrong ya, hari pagi, dimsum pagi, nongkrong bareng. Banyak Sunday club di Sunday itu banyak. Saturday sama Sunday itu banyak orang bisa ngumpul. Tetapi mungkin mereka teman yang bikin kita happy, mungkin baik kalau diajak ngomong, tapi mereka belum tentu beriman. Jadi bukan hanya miliki teman yang baik atau teman yang lebih baik mulai hari ini, tapi miliki teman yang beriman dan jadilah teman yang beriman. Harusnya kita jadi teman yang paksa bawa teman kita untuk ketemu Tuhan Yesus, karena kenal sama dia. Akhirnya teman kita ditanyain, "Kamu udah ke gereja di mana? Ayo dong, minggu ini gereja yuk, abis gereja baru kita ngobrol lagi." Jadi kepikirannya ayo ibadah yuk, ayo ibadah bareng yuk. Bukan malah pertemanan yang ngegagalin mereka ke gereja dengan ngajakin mereka mungkin ngedimsum atau liburan atau tadi nongkrong bareng atau riding bareng gitu ya. Nah, harusnya kita punya teman yang paksa bawa kita untuk ketemu Tuhan Yesus. Bukan punya teman yang malah ngegagalin kita mau gereja, ngeracunin kita mungkin untuk ngedimsum atau liburan misalnya kan. Tapi dia ngeracunnya gitu. Tapi harusnya kita yang justru ngebawa mereka untuk ke Tuhan. Karena ada teman-teman yang beriman itu teman-teman yang berdeterminasi. Kita harus punya lingkaran pertemanan atau our great circle of friends bisa membantu kita ketemu Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita punya lingkaran pertemanan yang beriman. Karena ada pertemanan yang membuat kita datang ke gereja, tapi ada pertemanan yang sarannya malah membuat kita jadi justru ragu, kenapa saya harus melayani Tuhan di nextnya. Ada pertemanan yang membuat kita datang ke gereja, ada pertemanan yang sarannya malah membuat kita jadi justru ragu, kenapa sih kok saya harus pelayanan ya. Nah, kita orang yang kayak gimana? Orang yang jadi racun, orang yang jadi berkat, orang yang jadi kompor, orang yang dipakai Tuhan apa orang yang dipakai setan? Nah, kita harusnya menjaga, memaintain great circle of friends yang di dalam Tuhan. Karena nggak semua orang perlu mendekat sama kita. Kita perlu kenal, kita perlu doakan mereka, kita perlu jadi berkat, garam dan terang bagi mereka. Tetapi nggak semua hal setiap hari
itu mengelilingi dan saran mereka itu menjadi perwakilan Tuhan di hidup kita, jangan. Nggak semua orang. Tapi orang-orang yang baca firman Tuhan, orang-orang yang mau mendoakan kita ketika kita lagi jatuh, bukan menjauhkan kita. Justru orang-orang itu yang harusnya bantu kita, sehingga kita setia sampai akhir. Tuhan mendapati kita setia sampai akhir karena kita mempunyai komunitas-komunitas yang memang mendoakan kita, bantuin ngecekin kita. Kamu dulu kenal udah lama, kenal dari SMP misalnya kan, tapi sekarang di rumah ada Bible nggak? Oh, pakai apps misalnya. Itu kan obrolan. Tapi kita ada berapa banyak teman kita yang nggak ngobrolin hal kayak gitu, tapi kita ngobrolin hal-hal yang lain. Hati-hati dengan mungkin sosial media itu memang bisa merusak otak. Jadi kita nggak bisa berteman. Kalau otaknya udah rusak, kita nggak bisa berteman. Banyak hal, misalnya sosial media itu dikatakan dari Chow and H di 2000 ini ada ada penelitian itu. Sosial media itu breeding ground untuk kita menjadi iri, membandingkan. Dan kalau iri itu jealousy, iri dibiarkan, itu bisa menjadi Othello syndrome. Jadi orang-orang yang kayaknya nggak bisa percaya orang, dikit-dikit cemburuan, dikit-dikit pengen orang lain punya, dikit-dikit iri hati. Padahal cuma gara-gara scroll sosial media dan akhirnya otak kita jadi rusak. Akhirnya kita menyendiri, isolasi, kayaknya ngelihat orang lain kayaknya salah, dia ngeselin, kayaknya saya nggak butuh temen, akhirnya jadi orang aneh. Cuma gara-gara kebanyakan digital. Jadi memang kita harus hati-hati karena itu bisa berpengaruh, bahkan sampai ke depression, anxiety, relationship issue, sampai mental disorder. Jadi memang hati-hati, dipakai, di-post, tapi jangan di-scroll, apalagi lama-lama. Karena dikatakan studinya itu di Forbes itu ada study bahwa orang-orang yang bermain sosial media, terutama yang lama, itu semakin dimainkan semakin tidak bahagia. Ya jangan kalau kayak gitu. Orang kan kadang liburan supaya bahagia. Abis ini kita makan siang supaya ada sedikit bahagianya, ngumpul sama teman supaya ada bahagianya. Kalau gitu, kalau ada hal yang bikin kita udah pasti nggak bahagia, hindari aja sebetulnya. Karena memang dibandingkan hidup kita dengan orang lain, dan itu comparison is linked to depressive symptom. Jadi membandingkan itu akan masuknya kepada depresi, stres, ya kan? Hati-hati. Kita harus luangkan waktu untuk berkomunitas dalam komunitas positif. Saya undang untuk kita harus kendalikan, dan karena gini, there are times when God fulfill our desire because of those standing around us. Karena ada waktu di mana Tuhan itu memenuhi menjawab doa-doa atau memenuhi panggilan atau setiap keinginan kita karena ada doa orang-orang di sekeliling kita. Ada berapa banyak kita dapati teman kita, gue udah doain, gimana kabarnya? Aku dukung doa ya. Kalau sedikit orang kayak gitu, bahaya hidup kita. Karena seringkali banyak yang ngalami, justru ada waktu di mana ketika Tuhan menjawab doa, itu karena doa orang-orang di sekeliling kita lagi doain kita. Mungkin selama ini kita stuck hidupnya dalam 5-10 tahun belakangan, karena udah jarang orang yang dengan tulus doain kita. Harusnya mungkin kita ada komunitas, kita kasih tahu apapun yang kita curhatkan, bukan judgmental, bukan menghakimi, tapi diakhiri dengan berdoa. Karena kalau tidak diakhiri dengan doa dan membahas apa kata firman Tuhan terhadap konteks masalah tersebut, itu jadinya bergosip, Bapak Saudara. Kalau cuma 2 orang ngobrol curhat-curhat, itu ya begitu aja. Tapi kalau kita kasih tahu pesan firman Tuhan, kalau firman Tuhan tuh kayak begini, menurut saya kalau di Bible kayak gini, harusnya kamu ngelakuin kayak gini, walaupun nggak mudah, tapi di Bible tulis kayak gini. Yuk kita satu hati dalam doa. Nah itu baru bukan gosip. Kalau gosip kan cuma digosok makin sip, tapi nggak ada doanya, nggak ada Bible-nya, jadi nggak ada gunanya. Itu bedanya good community sama God's community. Nah, kita mau unity to God's community, karena komunitas yang baik belum tentu komunitas yang beriman. Sedangkan komunitas yang baik belum tentu sabar ketika Tuhannya di dalam dan orang banyak. Mungkin dia bilang aja, ntar kalau udah selesai, Tuhan udah selesai, dia kan akan keluar pintu, baru minta doain.
Tetapi tuh teman-teman yang beriman dan berdeterminasi, mereka naik dan bongkar atap. Apakah kita memiliki teman-teman seperti itu? Kalau enggak, kita doa. Lalu kita mulai bersikap lebih baik. Lalu kita nanti-nantikan Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang memang layak jadi teman kita, dan kita makin diubahkan menjadi teman yang beriman juga. Karena orangnya banyak itu. Beberapa yang ngegotong, ada juga yang digotong. Ya, jadi ganti-gantian, kalau kita jatuh, gotonglah. Ya kan, kalau kita lagi jatuh, ada orang gotong kita, bagian orang lain jatuh, kita gotong. Ya. Luangkan waktu untuk berkomunitas dalam komunitas yang beriman, bukan hanya komunitas yang positif. Karena berolahraga juga positif, tapi tidak beriman. Belum tentu beriman di sana. Karena membangun tubuh itu terbatas ya. Nah, kita akan memilih circle pertemanan yang sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, ini yang sedihnya, karena the relationship around us will change according to the purposes we would like to accomplish. Seringkali dalam perjalanan hidup, tadinya kita biasa-biasa aja, tapi karena mungkin bergaul, karena mungkin dengan keluarga, dengan lain hal, akhirnya mata kita mulai matre, mata duitan. Akhirnya kita mulai milih, temen-temen yang nggak ada duitnya saya nggak temenin. Pernah ngalamin kayak gitu saudara? Karena orang-orang mulai memilih circle pertemanan yang sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Masalahnya tujuan yang kita pengen capai itu apa? Kalau yang kita mau capai itu adalah hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, ya mungkin kita akan mulai cari circle teman-temannya. Tapi seringkali kita ketularan karena pergaulan atau bacaan atau apapun itu, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, kita mulai setuju, ada banyak benih-benih, lalu kita mulai berubah tujuannya, bergeser. Ya sebetulnya dosa itu, bergeser dari tujuan. Tujuannya harusnya ke Tuhan, akhirnya bergeser ke mamon, ke duniawi, kenikmatan dunia. Yang penting saya aman, yang penting saya diperkaya. Akhirnya kita mulai pilih teman-teman, kalau gitu yang nggak ada duitnya, saya nggak temenin. Nah, kita akan memilih circle pertemanan yang sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Kita harus arah tujuannya, kita harus benerin dulu. Kalau enggak, teman yang kita pilih akan kita revisi juga, karena tujuannya salah. Tujuan hidup kita mau kemana? Karena kalau dalam masa beberapa bulan ini statement perang dunia, dan Prancis dan beberapa Polandia juga ada polemik lagi ya dalam beberapa hari ini. Jadi sebetulnya apa yang dipegang itu bahaya apa aja. Belum tentu kita bisa beli, ada uang belum tentu kita bisa beli makanan. Ada kalau kata kasar, ada daun belum tentu ada bumbu. Ada bumbu dan daun belum tentu kompornya nyala itu. Kita menghadapi dunia ketidakpastian, tetapi kalau bersama Tuhan, Tuhan bisa memerintahkan berkat datang kepada orang yang mau cari damai, yang akur, yang harmonis. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Mari bergaul dengan komunitas yang cinta Tuhan. Next ya. Mari bergaul dengan komunitas yang cinta Tuhan. A good community yang mau capek untuk bantu kita ketemu Tuhan. Karena orang-orang itu mau mengusung mereka, bongkar, lalu menurunkan. Itu orang-orang yang mau capek untuk kebangunan rohani kita, untuk kerohanian kita, untuk mujizat supaya kita alami. Karena berapa banyak teman kita yang mungkin mau capek kalau liburan bareng, mungkin mau capek kalau ada untungnya buat mereka. Tapi apakah kita memiliki teman yang mau capek supaya kita dipulihkan, yang mau capek supaya kita mengalami Tuhan? Dia mungkin udah lumpuh, makanya udah lama gak gereja. Mungkin dia udah lumpuh, makanya berhenti pelayanan. Tapi berapa banyak dari kita yang mendoakan teman-teman kita, yang bantu mereka ketemu Tuhan lagi, yang bantu mereka dipulihkan. Bukan judgmental, bukan menghakimi, tetapi kita mau capek. Namanya orang sakit rewel. Ntar usungannya gak enak, kamu miring-miring. Ini mau berapa lama lagi nih katanya, kita udah 3 jam nih diusung. Padahal yang capek yang ngangkat, tapi yang ngoceh ya sakit. Tapi emang kayak gitu, orang sakit ya begitu. Apa kita mau sabar sama orang-orang yang udah jatuh, sama orang-orang yang jadinya sakit?
Kita mesti mau bergaul dengan komunitas yang cinta Tuhan, a good community yang mau capek untuk bantu kita ketemu Tuhan. Nah, bergaul dengan teman yang lebih baik. Saya mau tutup dengan satu kisah di sekitar tahun 1960-an. Ada dokter umum dan kepala divisi obat-obatan dari Universitas Oklahoma lagi ngopi bareng. Nah, dokter umum ini bilang kepada kepala university itu bahwa ada satu kota namanya Roseto, itu mempunyai tingkat penyakit jantung yang lebih rendah dibanding tetangganya kota Bangor. Nah, hal ini mengundang dilakukannya tes studi penelitian. Kenapa kayak begitu? Nah, Roseto adalah kota dari 1.600-an orang Italia Amerika. Dan setiap orang di dalam kota tersebut mempunyai 3 generasi hidup di dalamnya, dan ada rasa kebersamaan, ada rasa satu komunitas yang sangat dalam, hangat, terasa. Nah, tim dari peneliti kesehatan menghabiskan waktu di Roseto untuk melakukan riset, mencoba mengungkapkan kenapa tingkat serangan jantung sangat rendah jika dibandingkan kota sebelahnya, Bangor. Padahal iklimnya mirip, kotanya sebelahan, makanannya agak sama. Dicoba studi. Apakah karena diet? Enggak. Makanannya sama. Orang kotanya sebelahan. Apakah karena faktor genetik? Enggak. Semua komunitas Italia mempunyai jumlah tingkat serangan jantung yang sama dengan tingkat rata-rata nasional. Apakah karena pola hidup sehat? Enggak. Apa sih? Nah, penduduk kota tersebut enggak rajin olahraga katanya. Enggak rajin olahraga, bahkan ada penduduk di kota lain lebih rajin. Bahkan tingkat kegemukan dan tekanan darah tinggi juga sama dengan kota lainnya. Apakah karena faktor lingkungan? Orang mencari-cari, nggak ada yang beda. Akhirnya para peneliti coba tinggal di situ, coba lihat orang-orangnya. Apakah ini keanehan statistik? Enggak. Ternyata pada akhirnya pejabat kesehatan itu berhasil menemukan rahasia dari kesehatan yang lebih baik di Roseto, yaitu suatu hubungan kedekatan dan kebersamaan dalam satu komunitas yang hangat ada di sana. Mereka satu sama lain kenal. Ada ikatan yang kuat antara keluarga di sana. Mereka merasa belong, mereka merasa diterima, bukan dihakimi. Mereka merasakan satu kehangatan keluarga dalam satu kampung di sana. Kita mungkin mesti tahu bahwa ternyata faktanya ada yang lebih kuat dari hanya diet dan makan sehat dan olahraga. Yaitu kalau kita punya komunitas, bukan hanya good community, tapi God's community. Orang-orang yang beriman, bukan hanya orang-orang yang baik. Dan mari kita berdoa supaya kita masing-masing kita punya. Kita belajar apa aja hari ini? Yang pertama adalah miliki teman yang membawa kita mengalami Tuhan. Miliki teman. Kalau selama ini kita nggak punya teman kayak gitu karena kita singkirin, kalau nggak ada cuannya, kalau nggak ada ini kita singkirin. Nah, mari mulai miliki teman yang membawa kita mengalami Tuhan. Karena dibilang tadi ayat firman Tuhannya, tetapi tidak ada orang yang bantu dia itu ketika kolam Bethesda itu harusnya dia dibantu, tapi nggak dibantu. Dan miliki teman yang beriman, atau jadilah teman yang beriman. Kalau ada yang jatuh, ada yang sakit, ayo diusung. Atau kalau kita lagi jatuh, kalau milikilah teman yang beriman, yang membawa setiap masalah kita itu dikembalikan berjuangnya di dalam Tuhan. Bukan selalu yang diomongin, oh tabungannya, oh salah investasinya, oh salah duitnya, oh salah orangnya, oh secara psikologinya, no. Tetapi apa kata Tuhan? Orang-orang yang beriman. Ada pertemanan yang membuat kita datang ke gereja. Ada pertemanan yang sarannya malah membuat kita jadi justru ragu, kenapa saya harus melayani Tuhan. Itu kita harus waspada dengan siapa kita berdiri, duduk, dan berjalan. Dan kita akan memilih circle pertemanan yang sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Masalahnya, tujuan kita masih benar gak atau udah mulai belok? Kalau tujuan kita udah mulai gak murni, udah gak buat Tuhan, maka kita mulai cari teman-teman yang gak ada urusan sama Tuhan. Benerin tujuannya, maka akan menemukan teman-temannya juga. Kalau tujuannya udah salah, kita akan ketemu teman-teman yang memang di sana. Mari bergaul dengan komunitas yang cinta Tuhan, a good community yang mau capek untuk bantu kita ketemu Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa.
Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau lihat hati setiap kami Tuhan. Setiap dari kami, hamba-Mu tahu Tuhan, kami rindu memiliki teman, memiliki komunitas yang bisa unity, yang bisa akur, rukun, bersama, bersatu, sehingga kerohanian kami bisa saling besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kami mau selalu bertumbuh naik. Kami mau teman kami Tuhan melihat kalau kerohanian kami lebih baik daripada waktu kami sekolah minggu, dan pada waktu kami youth, pada waktu kami retret di usia muda. Kami mau melihat Tuhan ada teman-teman dan komunitas itu ada di MIC Church setiap kami, sehingga kami seperti dipeluk dan dibopong dan berjalan bersama kian lama kian kuat menuju panggilan surgawi. Kami satu hati berdoa Tuhan, biarkan setiap kami Tuhan, Kau lihat doa kami. Kami rindu Tuhan, di MIC Church ini kami menemukan komunitas yang sehat, komunitas yang beriman, bukan hanya komunitas yang baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang seperti di minggu lalu, Tuhan yang mengaruniakan kesatuan itu turun atas setiap kami, sehingga yang gak akur, yang gak unity, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada kasih Kristus, damai sejahtera Tuhan, kedamaian yang berbeda dengan yang ada di dunia ini turun atas setiap kami, mempertemukan, menghangatkan kami, mengikat erat kami, sehingga kami menjadi satu komunitas yang kuat menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kami menyerahkan doa kami dengan darah Kristus. In Jesus name we pray. Amen.